Pada akhir-akhir ini sangat banyak sekali kasus-kasus perceraian, khususnya gugatan dari seorang istri pada suaminya, terjadi dimanapun, dan mayoritas terjadi itu karena faktor ekonomi. Faktor kesulitan ekonomi, faktor turun atau merosotnya penghasilan dari seorang suami yang notabene akhirnya menjadi acuan dari seorang istri menggugat cerai suaminya. Jadi dalam hal ini memang sangat riskan sekali ketika mengarungi bahtera rumah tangga tanpa memperdalam atau mendasari, mempertebal keimanan dan kesabaran, sebab gelombang ujian kehidupan berumah tangga itu sangat beraneka ragam. Jadi ada yang diuji dengan kesulitan materi, ada yang diuji dengan kelebihan materi, ada yang diuji sekian tahun, sekian puluh tahun berumah tangga belum dikasih momongan, ada yang sebaliknya kepingin momongan sedikit tapi malah anak tiap tahun ada, yang akhirnya kembali lagi merasa beban yang sangat berat. Jadi kembali lagi adalah ke hati masing-masing pada pihak terkait, yaitu suami istri. Sang suami berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha menafkahi istrinya, dan istrinya berusaha selalu bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya, sebesar apapun dan sekecil apapun. Besar diterima dengan syukur alhamdulillah, kecil diterima dengan ridho raditu billah. Itu yang harus menjadi patokan. Sebab ketika sang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyatanya Allah memberikan rezeki yang sedikit, maka sebagai makhluk tidak bisa berbuat apapun. Karena memang kembali lagi pekerjaan, bisnis, ataupun yang lainnya itu tidak bisa semerta-merta melahirkan rizki. Itu hanya sarana. Jadi rizki itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak orang-orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang kehidupannya hancur, orang-orang yang akhirnya kekayaannya, materinya menjadi malapetaka buat dirinya sendiri. Makanya kita harus menyikapi dengan sangat bijak. Kita harus tetap belajar. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus selalu berusaha mengintrospeksi, sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Sebab kita ketika patokannya hanya materi, patokannya hanya uang, patokannya hanya finansial, maka manusia ini tidak akan pernah ada cukupnya. Contoh, anggota dewan, para pejabat, gaji sudah lebih dari cukup, mobil dikasih, tempat tinggal dikasih, tunjangan dikasih, bahkan ditambah dengan yang namanya gaji 13, rapat ada uangnya, perjalanan dikasih ongkos dan lain sebagainya. Tapi nyatanya masih melakukan korupsi, masih melakukan kecurangan-kecurangan, masih menindas rakyat dan lain sebagainya. Sebab apa? Masalah duniawi tidak akan pernah ada cukupnya kalau tujuan kehidupan ini adalah materi. Makanya cukup ini adanya dalam hati. Ketika kebutuhan hidup itu disesuaikan dengan penghasilan baik dari suami ataupun sang istri yang membantu mencari ekonomi, maka insya Allah akan cukup.
Tapi seberapapun besarnya, ketika untuk memenuhi keinginan, maka itu tidak akan pernah ada cukup. Jadi antara kebutuhan dengan keinginan itu sangat berbeda. Dan cenderung kaum Hawa ini mengikuti keinginan sendiri, yang tersebut dalam kitab itu dikatakan adalah hawa nafsu. Contoh yang sangat mudah. Seorang suami biasanya, seorang laki-laki, punya sandal paling banyak tua, sama sepatu, sampai habis. Tapi bagi wanita, sandal satu rak ketika ada model lagi, pasti pengen lagi. Kerudung yang namanya suami, yang namanya istri, pasti puluhan. Beda dengan seorang laki-laki, punya kopiah, entah itu yang peci hitam ataupun yang putih, paling dia punya dua. Tapi coba kerudung perempuan, sebab sudah menjadi fitrahnya wanita ini terlahir adalah dari Hawa, dari sebuah keinginan. Makanya kalau keinginan ini tidak ditekan dengan kesabaran, ditekan, diukur dengan penghasilan seorang suami, maka akan selalu menjadi-jadi. Yang akhirnya apa? Ketika sang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan, tidak bisa memenuhi keinginan seorang istri, maka dianggap seorang suami ini adalah orang yang gagal. Padahal di luar sana masih banyak sekali orang yang berkecukupan, berkelimang harta, tapi kehidupannya jauh dari kata bahagia. Sebab letak kebahagiaan ini adalah ketika seorang istri bersyukur dengan penghasilan suami, ketika seorang suami bisa menghargai, menyayangi seorang istri, itulah letak kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan berpatok dengan materi. Hidup memang butuh materi, hidup memang butuh finansial sebagai penunjang, tapi tak semerta-merta bahwa tujuan hidup adalah materi. Jadi jangan sampai hal ini terbalik-balik. Sebab saat ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian seorang suami bahkan tega kadangkala diusir, sama dengan anaknya ditinggal oleh seorang istri karena suami dianggap menjadi manusia yang tak berguna. Karena seorang suami tidak bisa memenuhi keinginan apa yang diinginkan oleh istri. Sebab apa? Abad ini adalah sudah abad yang akhir-akhir zaman. Maka tantangan inilah yang sangat berat dihadapi oleh siapapun itu. Makanya dalam pertemuan ini, marilah kita bersama-sama selalu berwasiat dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan mensyukuri dan menikmati rizkinya Allah, sedikit disyukuri, banyak dengan rasa sabar. Ketika dikasih nikmat yang banyak, maka iringilah dengan rasa yang tetap tawadu andab asor, agar jangan sampai menjadi manusia yang sombong. Sebab apa? Kalau kita patokannya duniawi ini menjadi patokan utama, maka ketika dikasih ujian hidup dengan kesusahan, dia akan menjadi manusia yang ingkar. Dikasih kelebihan rizki, dia akan menjadi manusia yang sombong. Inilah yang sebenarnya terjadi. Contoh yang sangat mudah saat ini, membangun rumah pun bukan atas dasar kebutuhan, tapi atas dasar keinginan, karena melihat tetangga dan teman-teman dan lain sebagainya, rumahnya sudah seperti itu, maka harus seperti itu. Yang lain dipagar, maka yang dia juga minta rumahnya untuk dipagar keliling. Yang lain diganti pakai lantai, pakai granit, keramik dicongkel, pengen diganti keramik. Yang lain pakai marmer, minta diganti pakai marmer. Alangkah kita menjadi manusia yang menjadi manusia rugi kalau hanya hidup ini dijadikan untuk ladang persaingan, membesar-besarkan duniawi, sementara duniawi ini, percaya atau tidak, akan kita tinggalkan, akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa apapun, hanya kain kafan dan amaliyah baik dan buruknya. Kembali lagi,
kita hidup memang butuh finansial, kita hidup butuh materi, kita butuh penunjang dalam kehidupan, tapi patokannya adalah jangan sampai materi finansial penunjang kehidupan ini menjadi tujuan hidup yang akhirnya kita jauh dari keimanan, jauh dari kesabaran, jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya rumah tangga hancur, anak terlantar, menjadi korban daripada hawa nafsu daripada orang tuanya sendiri. Alangkah ruginya jika kita hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi pada dasarnya itu rasa syukur aja ya Ustaz ya. Rasa syukur. Iya. Jadi rasa syukur ini memang sangat dibutuhkan dalam setiap rezeki, besar maupun kecilnya. Sebab apa? Ketika kita memandang ayatnya Allah, itu akan menjadi tolak ukur bagi diri kita semua. Ada kalanya sungai ini banjir, ada kalanya sungai ini menjadi kering. Begitupun rezeki manusia. Ada kalanya mengalir deras, ada kalanya rezekinya banyak, ada kalanya rezekinya turun. Sebab manusia ini hidup sesuai dengan takdir yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh, kematian itu sudah tergaris di Lauhil Mahfuz. Manusia hanya bisa berikhtiar. Ketentuan, kepastian hanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tetap dilaknat. Jadi kalau untuk yang tidak bersyukur itu tetap dilaknat oleh Allah ya. Orang yang tidak bersyukur justru ini akan menjadi manusia yang paling rugi. Dia akan mengalami siksa yang luar biasa. Seperti kalamullah, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi jika kalian menjadi manusia yang kufur, manusia yang ingkar dengan nikmat, maka kalian akan diberi Allah mempunyai siksa yang sangat pedih. Jadi artinya Allah memberikan siksa pedih ini bukan berarti hanya di neraka nanti, tapi di dunia ini pun dia sudah disiksa. Apa? Ketika manusia tidak bisa bersyukur, contoh, dia mampu membeli pakaian yang harga 300.000. Lihat tetangganya yang beli pakaian harga 1,5 juta. Ketika dia pakai pakaian seperti itu, melihat pakaian yang mewah harga 1,5 juta, tentu hatinya teriris-iris. Sebab apa? Dia tidak mampu membeli pakaian yang seharga 1,5 juta. Begitupun kendaraan. Ketika kendaraannya pengen motor yang bagus, taruhlah dia punya hanya motor kelasnya Beat, sementara dia yang inginkan beli motor yang PCX dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menikmati ketika dia jalan kaki seperti apa, kemudian dia naik motor bisa cepat, tidak terlalu capek. Itu tidak akan terasa. Justru hatinya akan sakit karena melihat temannya pakai motor yang mewah, bahkan pakai mobil. Dia tidak bisa menikmati ketika Allah berikan nikmat itu. Sebaliknya, nikmat yang diberikan Allah pada dirinya bagi orang yang tidak bersyukur itu merupakan siksa, itu merupakan sesuatu kepedihan. Sebab apa? Dia tidak bisa menikmati nikmat dari Allah. Contoh, diberikan oleh Allah kendaraan motor yang kecil yang harganya notabene paling secondan 7 juta ataupun lain sebagainya. Contohlah, taruhlah, mohon maaf, motor Beat, sementara dia pengennya motor yang mewah sekelas PCX ataupun mobil. Maka ketika dia naik kendaraan, bukan dia bersyukur saya bisa menjangkau tempat yang tadinya jauh terasa dekat, tapi malah sebaliknya, hatinya merasa sakit, hatinya teriris karena melihat temannya melihat pakai mobil mewah ataupun pakai motor mewah. Jadi nikmat Allah yang diberikan akan menjadi sesuatu yang pedih bagi manusia yang tidak bisa bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga saya sendiri bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya. Kalaupun itu ada manfaatnya, tausiah ataupun wasiat ini. Kalaupun kata-kata saya notabene tak ada manfaatnya, mengajak kepada kemungkaran, berarti tinggalkanlah. Murni itu berarti dari kebodohan saya yang berlandaskan dengan angkara murka dan lain sebagainya. Tapi ketika yang muncul dari bibir saya adalah kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.
Oh, itulah tadi yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Ilyas. Dukung terus channel Santoso, semoga channel ini semakin bermanfaat, semakin berkembang untuk menunjang keilmuan-keilmuan yang tidak kita ketahui, agar kita saling bisa menambah hal hikmah ataupun pembekalan dalam menghadapi hiruk-pikuk dilematik dalam urusan berumah tangga. Assalamualaikum saudaraku. Sampai Wabillahi bertemu taufik wal kembali hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain kesempatan.